Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya menghias birthday cake kepunyaan Rahel, keponakan saya. Karena dia suka coklat, maka saya bikinkan cake coklat. Kemudian dari base cake pertama itu saya kasih ganas coklat. Kemudian ditumpuk lagi dengan base cake yang kedua. Itu tidak di lantai ya, base cake-nya. Itu ada koran, kemudian di atasnya ada lagi kertas roti. Nah, ini kita kasih lagi filling ganas coklat untuk lapisan kedua. Base cake-nya coklat. Oke, kita ratakan. Oke, ini peletakan base cake yang ketiga. Dalam meletakkan base cake itu harus benar-benar presisi, artinya dilihat ketebalannya apakah rata gitu. Kemudian tidak mencong-mencong antara lapisan pertama, kedua, ketiga. Kadang-kadang bisa seperti itu ya, karena bergeser atau karena memang loyangnya memang tidak presisi dari awal gitu. Sebenarnya bisa di trap, tapi saya jarang melakukan kecuali memang yang benar-benar melenceng jauh. Jadi biasanya saya chrome coat untuk yang pertama. Ini belum yang benerannya ya, jadi nggak apa-apa kalau ada bolong-bolong. Ini hanya untuk menjaga semisal ada remahan cake yang ada di permukaan cake yang mau dihias. Namanya chrome coat. Gak tahu penyebutan yang benar apa. Intinya begitulah. di hias tipis biar tidak ada remahan yang keluar-keluar gitu. Nah, ini baru pemolesan yang kedua. Biasanya buttercream saya masukkan ke plastik segitiga biar sama ketebalannya gitu antara satu bagian dengan bagian yang lain. Saya lebih suka begitu daripada yang spatula langsung terus ambil buttercream langsung dikasih ke spatula. Itu biasanya tebal tipisnya nggak sama. Oke, baru kita gunakan spatula untuk meratakan, melicinkan. Ini prosesnya masih lama ya, jadi kalian bisa lihat sendiri bahwa menghias cake itu gampang-gampang susah sebenarnya. Oke, ini saya majukan. Sebenarnya itu agak pelan itu putarannya. Saya gunakan scraper untuk men-scrape sampingnya. Oke, ini saya ganti meja putarnya. Kebetulan meja putarnya saya menggunakan meja kayu dua-duanya, tapi yang warna hitam itu yang sudah lama. Jadi kalau dibuat putaran itu agak kurang enak. Ini meja kayu kedua. Kenapa saya gunakan meja kayu tidak yang dari besi itu? Karena dari besi itu paling luas diameternya rasanya 30 cm, sedangkan saya biasanya menghias base cake untuk cake itu lebih dari 30 cm. Jadi saya lebih suka yang menggunakan yang kayu ini karena dia lebar gitu.
Nah, ini saya menggunakan scraper bergelombang buat menghasilkan tekstur gelombang di cake-nya. Nah, ini ada lapisan kedua, nanti warnanya pink, dan dia saya poles untuk bagian bawah. Jadi yang di dalam menggunakan scraper gelombang, nanti yang di luar menggunakan scraper lurus. Jadi tidak bergelombang, jadi punya dua motif nanti kuenya. Selain dua warna, juga dua motif cara menghiasnya. Gunakan scraper juga untuk menghilangkan sisa buttercream yang ada di bawah. Oke, kita scraper lagi. Nah, ini saya menyiapkan larutan glitter. Jadi nanti sisi-sisi dari buttercream yang berwarna pink di ujungnya akan berwarna gold atau kuning keemasan. Jadi kita menciptakan ilusi bahwa ini sampingnya, bagian ujung-ujungnya itu berhiaskan gold gitu. Paling enak sebenarnya ini masukkan kulkas dulu ya, jangan langsung. Tapi karena saya kepepet waktu, jadi untungnya buttercreamnya bersahabat. Jadi nggak apa-apa, saya warnain di atasnya begitu. Ini prosesnya sebenarnya lama, tapi tetap dengan mode yang dicepatin, itu pun masih terasa lama kalau dilihat. Proses seperti ini kadang-kadang pekerjaannya kecil tapi ribet gitu. Apalagi misalnya kuenya besar. Oke, nah sekarang kita bersihkan. Ini sudah finish untuk buttercreamnya. Terus di bawahnya kita kasih hiasan. Kebetulan saya nggak pakai spuit, cuman plastik segitiga saya potong kecil. Nah, saya bikin hiasan seperti itu. Kenapa nggak pakai spuit? Ya supaya nggak ramai banget aja gitu. Tadinya mau saya biarkan polos, tapi nggak tahu berubah rencana, jadi saya kasih bordir bawahnya. Nah, sekarang adalah proses tusuk menusuk ini. Kita pakai hiasan tulisan happy birthday. Nah, tukang kuenya bingung mau diletakkan di tengah, di samping. Biasanya begitu ya, apalagi kalau nggak ada contekannya gitu. Biasanya terserah. Ini posisi awal ini. Nanti yang lop-lopnya itu akan berubah tempat kayaknya. Ini masih posisi awal, dan kebetulan ini di kamera ini membelakangin kita gitu, nanti akan kelihatan bentuknya. Nah,
ini pakai gula-gula itu. Nah, untuk yang bola-bola kecil tuh bisa dimakan semua, terkecuali yang warnanya emas sama silver yang besar itu nggak bisa dimakan. Tapi kalau yang merah satu, nah itu bisa dimakan, yang bentuknya bola besar itu, karena itu dari pondan. Sebenarnya bisa semuanya dibikin dari pondan, tapi kebetulan karena kepepet waktu, saya nggak bisa bikin. Jadi pondan putih biasanya saya cat. Setelah pondannya dikasih CMC, baru dicat dengan larutan glitter. Bisa silver, bisa pink, bisa warna emas gitu. Dan itu ada kupu-kupu. Kupu-kupunya juga bukan edible, artinya nggak bisa dimakan. Dan ini hasilnya. Terima kasih sudah melihat saya menghias cake. Sampai jumpa lagi untuk cake yang berikutnya.